Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man nasarahu wa walah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di malam Kamis, bertepatan dengan Kamis Rabu ke-5 atau tanggal 20 Rajab ya. Semoga keberkahan Allah senantiasa melimpah untuk kita semua di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan juga kita diberikan usia dan kesehatan bisa memasuki bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada perjumpaan kali ini kita akan melanjutkan sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Kitab Nurul Yaqin karya Al-Imam Muhammad Khudaribik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Siratuhu fi qaumihi qabla al-bi'tsah. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi. Perjalanan Nabi di tengah-tengah kaumnya, yakni kaum Quraisy dan kaum Arab pada umumnya ketika Nabi di Makkah. Ada catatan-catatan ahli sejarah dan juga testimoni orang-orang Mekah yang baik dan harum nama Nabi itu jauh sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kana alaihi salamu ahsana qaumihi khuluqan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik akhlaknya di tengah-tengah kaumnya itu. Ini sebelum jadi Nabi dan Rasul ya, sudah terkenal akhlaknya paling bagus. Tidak ada orang yang terzalimi, tidak ada orang yang tersakiti, tidak ada orang kecuali orang tersebut penilaiannya sama, yakni Nabi akhlaknya baik sekali. Penilaian tentang akhlak yang baik sudah naluriyah manusiawi, walaupun pelajaran akhlak belum sampai. Oleh karenanya ketika Nabi diutus, sabdanya adalah innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi diutusnya Nabi itu akhlak sudah ada, tapi belum sempurna. Bahkan ilmu tentang akhlak, falsafah akhlak itu jauh sudah ada. Falsafah Yunani, Aristo, Socrates itu berbicara tentang akhlak juga. Etika sejak dulu, karena sudah bawaan manusia. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akhlak atau etika.
Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal di tengah-tengah kaumnya sebagai orang yang paling baik akhlaknya. Wa asdaquhum haditha wa a'zamuhum amanata wa ab'aduhum 'anil fahsyi. Di samping akhlaknya bagus, asdaqahum haditha, ucapannya paling benar, paling jujur. Satu pun sekalipun Nabi itu tidak pernah berbohong. Apa yang dikatakan Nabi terjadi, baik berkaitan dengan saat itu maupun berkaitan dengan masa yang akan datang, terjadi. Karena Allah Ta'ala sudah menjaminkan bahwa ia sosok yang benar, bukan pembohong. Wa a'zamahum amanatan, yang paling besar amanahnya. Wa ab'adahum 'anil fahsy, jauh dari kekejian. Wal akhlaqil lati tudnisur rijala, jauh dari akhlak-akhlak yang mencoreng nama baik. Ini diamini oleh semua, didukung oleh semua, 100% tanpa kecuali sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Di usia 20, 30, sejak kecil, remaja, anak-anak, remaja, menjelang dewasa, semuanya kompak mengatakan Nabi yang terbaik. Hatta kana afdala qaumihi muru'atan wa akramahum mukhalatatan wa khairuhum jiwara wa a'zamahum hilma wa asdaqahum haditha fasammahul amin. Sampai pada tingkatan bahwa adalah Nabi saat itu, sebelum beliau sebagai Nabi dan Rasul, ia dikenal di tengah-tengah kaumnya yang paling utama muruahnya, nama baiknya, reputasinya nomor wahid, paling bagus pergaulannya, sebaik-baik yang menjadi tetangga bagi orang lain, dan paling luas dadanya, hilm. Al-hilm yakni tingkatan di atas sabar ya. Kalau sabar itu ia tidak membalas karena memang tidak mampu. Kalau hilm tidak membalas, tidak menindak padahal mampu untuk menindak atau membalas. Nah, Nabi itu dikenal dengan hilim, dikenal dengan orang yang tidak tergesa-gesa, pemaaf, tidak buru-buru menindak kesalahan, tapi membiarkannya sampai ia sadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinamai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Siapa yang menamainya? Kaumnya sendiri. Kaumnya sendiri. Orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy itu yang menamai Nabi sebagai Al-Amin. Kalau Amin, Al-Amin, wajan fa'ilun, artinya yang dapat dipercaya atau amanah. Kalau Amin, artinya kabulkanlah. Kalau Amin, A-nya pendek, Mim-nya pendek, artinya aman. Jadi kalau amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin itu namanya isim af'al yang artinya istajib.
ijabahlah ya Allah, itu artinya. Wa ma bi ma'na fa'al ka amina kathur wa ghairuhu kawi hayata nadhur. Ibnu Malik begitu mengatakan, amin itu if'al, ay istajib. Kalau amin, amina, ya'manu artinya aman. Masdarnya amnun. Al-masdarus munmasi wa zamani min madlulayil fi'li ka amnin min amin. Boleh ketika kita sholat baca amin atau amin, dua-duanya boleh. Yang tidak boleh ketika mimnya ditasdidkan. Amin itu nggak boleh. Karena artinya lain, bukan istajib, tapi artinya apa? Qasid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral harama walal hadiya walal qalaid walal hadiya walal qalaid wala aminal baital haram. Artinya qasidi al-baitil haram, al-baital haram. Ini secara bahasa dan dari aspek fiqh. Mereka menamai Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amin lima jama'allahu fihi minal umuri salihatil hamidah. Allah Ta'ala memadukan semua sifat-sifat yang terpuji ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fa'alis sadidati minal hilmi was sabri was syukri wal adli wat tawadhu'i wal iffati wal judi was syaja'ah. Hilimnya ada, sifat sabarnya juga ada, syukurnya, orangnya pandai berterima kasih, orangnya kalau memutuskan itu adil, wat tawadhu'i dan tawadu wal iffati dan iffah, wal judi dermawan, wasyaja'ati pemberani, wal hayai dan pemalu. Subhanallah, sifat pemberani dan pemalu ada dalam satu sosok. Ini jarang. Biasanya yang pemalu itu ya kurang berani. Orang yang pemberani sedikit malunya. Di Nabi itu komplit, semua sifat-sifat terpuji itu terkumpul pada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta syahidalahu bidzalika ala du'a'daihi An-Nadhr bin Al-Harith min Bani Abdiddar haitsu yaqulu qad kana Muhammadun fikum ghulama hadatsan ardakum fikum wa asdaqakum haditha wa a'zamukum amanata hatta idza ra'aitum fi sadghaihi syaiba wa ja'akum bima ja'akum kuntum sahir la wallah ma huwa bisahir. Orang musuhnya sendiri yang paling memusuhi Nabi, yakni An-Nadhr bin Al-Harith dari Bani Abdiddar, ia mengakui itu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Ketika kalian menyebutnya ia tukang sihir, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dan mengajak tauhid sedikit demi sedikit, kemudian bertambah orang-orang ikut pada ajarannya Nabi, melepaskan kepercayaannya dan penyembahannya terhadap berhala,
Nabi dituduh sebagai penyihir oleh musyrikin Arab. Tapi hal itu dibantah oleh An-Nadhr bin Al-Harith, walaupun ia musuhnya yang paling sengit, memusuhi Nabi karena ia tidak masuk Islam, tetapi ia secara objektif menilai bahwa ia Nabi bukanlah penyihir. Qala dzalika fi ma'radil ittifaq ala ma yaqulunahu lil arabi alladhi yahduruna al musima hatta yakunu muttafiqina ala qawlin maqbulin yaquluna. Ini diakui. Jadi akhlaknya Nabi, kejujurannya Nabi, keberaniannya dan sifat-sifat sudah tercermin dan diakui oleh kaumnya jauh sebelum ia mendapatkan wahyu dan dijadikan sebagai nabi dan rasul Allah Ta'ala. Walamma sa'ala Harqal Malikur Rum Aba Sufyan qailan hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal. Abu Sufyan belum beriman kepada Nabi. Suatu saat Abu Sufyan pergi ke Syam. Abu Sufyan adalah bangsawan dari kalangan musyrikin Arab, terkenal kaya raya. Abu Sufyan masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Sebelum itu Abu Sufyan sangat memusuhi Nabi dan menjadi sponsor peperangan di belakang musyrikin Makkah. Tapi Abu Sufyan ketika ia mengembara berniaga ke negeri Syam, karena nama baiknya dan terdengar ia sebagai saudagar yang masyhur dari Jazirah Arab, ia berkenan masuk dan berbicara dengan Raja Romawi saat itu, yaitu Herakles, berbincang tentang sosok Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Herakles Raja Romawi mendengar itu ada seorang nabi katanya di Jazirah Arab. Lalu Raja Romawi itu bertanya kepada Abu Sufyan. Kebetulan ada Abu Sufyan, ini orang sana dari Jazirah Arab, ingin ngobrol Raja Romawi itu. Raja Herakles, Raja Romawi bertanya pada Abu Sufyan, yang padahal Abu Sufyan itu memusuhi Nabi, tapi ingin tahu nama Muhammad dari sosok Abu Sufyan yang kebetulan datang ke Syam. Ditanya Abu Sufyan oleh Raja Romawi, hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula maqal. Apakah kalian semua, wahai orang-orang Arab atau orang Quraisy, apakah pernah mencurigai Muhammad itu ia melakukan suatu kebohongan sebelum dia mengajak tauhid kepada kalian? Qala, Abu Sufyan menjawab dengan jujur, la, tidak, orangnya jujur sih. Faqala Herakles kemudian menimpali Abu Sufyan. Abu Sufyan, makana liyada'al kadhiba 'ala nasi wa yakdzibu 'ala Allah. Kata Herakles memberikan penilaian yang positif. Ia mengatakan, orang yang tidak
berbohong kepada manusia, mana mungkin ia berbohong kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan Herakles ketika mendengar sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam percaya bahwa ia seorang nabi, bahwa ia membawa kebenaran, bukan pembohong. Yang seperti ini menunjukkan bahwa sebelum bi'tsah, sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul oleh Allah Ta'ala, diakui keteladanannya dan kebaikannya oleh musuhnya sekalipun, oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan oleh orang yang jauh di luar sana seperti Herakles, Raja Romawi yang tinggal di Syam. Waradda dzalika fi awwali sahihil Bukhari wa qad hafadhahu Allah fi sughrihi min kulli a'malil jahiliyyati allati jaa syar'uhu syarifu bidaddiha. Di awal Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah, dijaga dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Syariatnya belum diturunkan, aturannya belum diturunkan kepada Nabi, tapi Allah sudah menjaga bahwa kehidupannya sejak lahir sampai dewasa tidak akan pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syarak. Walaupun saat itu sudah menjadi tradisi di tengah-tengah orang Arab. Orang Arab mabok-mabok, orang Arab main wanita, orang-orang di Mekah itu banyak yang pesta miras. Ketika Nabi sedang remaja, banyak yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Nabi itu tidak pernah melakukan semuanya itu, walaupun belum ada larangan, belum ada syariat saat itu, karena Nabi pun belum mendapatkan wahyu. Walaupun demikian, Nabi sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu. Ia bahkan leluhurnya dari Sayyid Abdullah ibni Abdi Manaf, terus sampai Adam, sampai demi menjaga nama baik Nabi. Wa qala alaihi salam wa baghadat ilaihi al-awthanu baghdan syadida hatta ma kana yahduru laha ihtifalan aw 'idan mimma yaqumu bihi ibaduha. Nabi mengatakan, saat aku masih remaja, berhala-berhala itu pun marah kepada saya, kata Nabi. Tandanya marah kepadaku setiap ada di kampung pesta-pesta, persembahan untuk berhala-berhala itu digelar, aku tidak pernah bisa menghadiri. Tidak pernah. Ada pesta-pesta kurban-kurban, persembahan kepada patung ini, patung itu di Mekah itu, Nabi itu tidak bisa menghadiri. Bahkan pesta-pesta yang sifatnya nyanyian-nyanyian zaman jahiliyah, pesta-pesta konser-konser zaman jahiliyah, Nabi itu tidak pernah bisa ikut. Kalaupun pernah, di sini dijelaskan, suatu saat, suatu malam, ia bersama teman gembalanya ingin coba datang hiburan. Kama yusmirus syababu, sebagaimana anak-anak muda datang ke tempat hiburan. Ketika Nabi kecil, ketika Nabi remaja. Fa kharajtu lidzalika,
hatta jitu awwala darin min Makkah asma'u azfan biddufufi wal mazamir li arsy ba'dihim. Pernah aku ingin hadir menyaksikan hiburan, ada yang kawinan di luar Mekah itu. Nabi pernah keluar dari Mekah, kemudian singgah di suatu rumah, di pelataran rumah orang. Dari situ Nabi sudah mendengar musik yang rame, dari mulai kendang wazam wal mazamir dan juga seruling-seruling yang dipentaskan untuk acara nikahan saat itu. Fajalastu lidzalik, kemudian aku duduk, fadaraballahu ala udhuni fanimtu. Nabi sudah niat ingin nonton konser, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada Nabi itu ngantuk, akhirnya tidur. Saking dijaganya dari pendengaran-pendengaran yang kurang bagus. Kita kan sebaliknya. Kalau sekarang ini yang ngantuk-ngantuk, coba setel musik, bangun semua. Nonton yang gombreng-gombreng itu sampai subuh itu nggak ngantuk. Baca seayat dua ayat teler semua kan itu. Tapi tetap dapat pahala. Kembali, Nabi itu mau dengar konser saat itu zaman jahiliyah, Allah memberinya rasa kantuk dan tertidur dan tidak mendengar apapun. Fanimtu fama aiqadhani illa massus syams. Tidur, bangun-bangun, matahari menyengat panasnya. Bangunnya pagi hari. Tidur aja lelap. Terbangun karena sinar matahari pagi. Walam aqdi syai'an, dan aku tidak mendengar apapun. Summa arani marratan ukhra mithlu dzalik. Aku coba sekali lagi dan terjadi demikian. Setiap mau datang hadir mendengar yang gombrang-gombreng itu, nggak tahu ada tari perutnya apa enggak itu. Wah, zaman jahiliyah. Mungkin ada tari perutnya, mungkin gitu. Tapi yang jelas Nabi hanya ingin sekedar mendengar konser yang rame-rame itu di luar Mekah saat itu. Allah Ta'ala menjaganya dengan memberi ngantuk dan tidur. Wa kana alaihi salamu la ya'kulu ma dhubiha 'alan nusub. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah seumur hidupnya memakan dari hewan yang disembelih untuk nusub, sembahan. Mohon maaf, kayak pesta-pesta laut itu ya, atau hajat bumi, syukuran bumi, kalau nyembelihnya untuk sosok yang didewakan, walaupun yang ditenggelamkan adalah kepalanya kerbau saja, tapi karena penyembelihannya atas dasar itu persembahan untuk Roro Kidul umpama, maka dagingnya jadi haram. Itu haram. Orang nyembelih lupa baca bismillah tidak apa-apa, pas mau makan saja baca bismillah. Tapi kalau nyembelih membaca nama selain Allah, maka jadi haram. Ya.
Membaca selain Allah jadi haram. Nyebut selain Allah artinya bukan bismillah tapi bismi mbah anu dewa anu itu jadi haram. Dalam fikih kan demikian. Apalagi yang sudah jelas-jelas dipersembahkan untuk dewa-dewi atau yang diagungkan oleh mitos masyarakat, hukumnya haram. Nah, Nabi tidak pernah sejak kecil makan yang begituan, walaupun dulu zaman jahiliyah sering sekali persembahan pesta-pesta diadakan untuk mengagungkan berhala-berhala itu. Wa hurrima syurbul khamri ala nafsihi ma'a syuyu'ihi fi qaumihi syuyu'an 'azima. Nabi tidak pernah meminum khamar, mabuk-mabukan. Nabi tidak pernah, walaupun saat itu sudah menjadi tren. Di Mekah itu mabuk-mabuk itu udah tren. Gak mabok, gak gaul, gak mabok, kuper. Tapi Nabi tidak pernah minum khamar. Di antara apa? Penjagaan Allah kepada beliau. Wa dzalika kulluhu minas sifatil lati yuhillallahu biha anbiya'ahu. Itu sifat-sifat yang sudah Allah hiaskan, sudah Allah jadikan hiasan untuk para nabi-nabinya. Liyakunu ala tamamil isti'dadi litalaqqa wahyihi, sebagai persiapan untuk menerima wahyunya. Jadi persiapan itu basic, ketaatan, jauh dari kemungkaran, tidak serta-merta, tidak dadakan, tidak bisa dadakan. Sesuatu itu sudah dipersiapkan dari awal. Kalau yang karbitan gak bakal bener. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang karbitan, itu tidak ada. Walaupun diangkatnya di usia 40 tahun, tapi sejak kecil sudah dipersiapkan. Track recordnya itu bagus semua. Apa? Isti'dad. Karena wahyu itu berat. Oleh karenanya adalah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, fahum ma'sumuna minal adnasi qablan nubuwati wa ba'daha. Para nabi dan rasul semua, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul itu maksum, terjaga dari kotoran-kotoran dosa-dosa qablan nubuwati, sebelum ia menjadi nabi dan rasul, wa ba'daha, dan setelahnya terjaga. Jadi kalau mengatakan bukan nabi maksum, hanya dijaga oleh Allah. Apakah maksumnya setelah jadi nabi atau sebelum? Dua-duanya. Amma qablan nubuwati falyata'ahalu lil amril azim alladhi sayusnadu ilaihim. Sebelum diangkat menjadi nabi, ia dipersiapkan, mereka para nabi itu dipersiapkan untuk mendapatkan tugas yang besar, yang ia kelak akan menjadi tumpuan umatnya. Wa amma ba'daha falyakunu qudwatan li umamihim. Nabi dijaga setelah diangkat sebagai nabi. Penjagaan Allah untuk mereka para nabi dan rasul setelah mereka resmi menjadi nabi dan rasul. Tanda resminya apa? Ia diberikan wahyu kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Nah, itu
sebagai penjagaan Allah dalam rangka menjadikan mereka qudwatan li umamihim, tauladan bagi umat mereka. Alaihim minallahi afdalus salawati wa atammut taslimat. Atas mereka, bagi mereka sebaik-baik solawat dan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah satu bab dari nurul yakin, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sosok al-amin, sosok terpercaya, sosok yang Masya Allah diakui kemampuannya, diakui keluhuran budinya, akhlaknya oleh kawan maupun musuh-musuhnya. Bahkan orang yang tidak menerima, tidak beriman, tidak ikut pada ajakan Nabi sekalipun, tetap mengakui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang terbaik, yang amanah, yang jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan hal-hal yang menjadi aib baginya maupun bagi keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Masih ada waktu 2 menit setengah. Jamaah Majelis Politik Jambi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengarkan tadi sirah nabawi Rasulullah SAW. Mungkin dari jamaah ada yang ingin menanyakan masalah yang belum dipahami atau ada yang masih penasaran, kami persilahkan. Sebelah kiri Pak Sugito, CS. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Deden. Mau bertanya, tadi terkait yang dicontohkan di kitab Nurul Yakin itu bahwa bahkan baginda Rasulullah pun tidak memakan yang tadi ya, daging-daging persembahan itu. Nah, saya ingin bertanya kaitannya dengan saya langsung, waktu saya udah pernah 2 kali ke negeri China sendiri ya, tahun 2006 sampai 27, lalu terakhir kemarin 2011, 1 tahun di Cina. Saya sering disuguhin oleh pihak perusahaan itu makanan daging ya. Nah, saya sendiri memahami bahwa saya sendiri di sana, tapi saya bilang ke pihak perusahaannya bahwa saya minta minyaknya dipisahkan, dagingnya juga. Kalau saya masalah daging, karena itu kan bukan mayoritas muslim ya, jadi yang penting saya minta minyaknya dipisah. Nah, awalnya saya disediakan daging, lalu setelah saya berpikir, saya pikir saya minta lagi ke HRD-nya jangan daging, saya minta ikan. Walaupun saya tidak yakin minyaknya itu apakah minyak bekas babi atau, nah bagaimana Ustaz Deden, apakah saya dengan ikhtiar saya itu haram apa gimana? Dagingnya daging apa? Dagingnya daging sapi biasa. Oh. Cuma saya ada kekhawatiran itu minyaknya bekas daging babi gitu, campur, karena kan saya sendiri gitu nggak berdaya di sana gitu selama kurang lebih 1 tahun itu. Baik. Yang lain? Baik. Mungkin yang lain ada yang masih ingin tanyakan? Pak Supriyono. Ini bab fikih ya. Fikih at'imah, fikih makanan itu. Karena mungkin memang yang lain dibahas madzubiha 'alan nusub itu. Baik, ini jadi pertanyaannya fikih nggak apa-apa. Akhirnya makan, akang makan akhirnya ikan apa daging. Jadi nggak jadi makan dagingnya. Begini, selama minyaknya dipisah, ya
minyaknya dipisah, wazannya tidak campur dengan masakan daging yang lain. Kemudian sapinya secara asli ya disembelih biasa itu. Cara penyembelihannya kemudian sebetulnya gimana, kita tidak terlalu mengerti untuk di luar negeri. Paling tidak kita selama tidak yakin kalau itu bangkai, tidak yakin itu untuk korban berhala, tapi sembelihan biasa, maka makannya pakai bismillah saja. Sebelum makan pakai bismillah. Itu pernah terjadi zaman sahabat ketika Sayyidah Aisyah tidak tahu ini apakah mereka bismillah atau tidak, caranya bagaimana, nggak tahu menyembelihnya. Ya sudah, kata Nabi, samillah, bacalah bismillah ketika mau makan. Kalau itu tidak tahu, tapi kalau jelas-jelas tahu, itu tadi kepala sapinya tuh ditanam di sono gitu untuk persembahan, nah itu kan udah jelas. Atau jelas-jelas bangkainya dan sebagainya. Untuk yang nggak jelas kita husnudzon bismillah saja. Tapi selamatnya ya memang seperti tadi, pilih yang yang ikan-ikan saja. Itu. Kalau teman-teman saya yang ke China itu kopernya penuh dengan Indomie. Karena susah makanan di sana. Pop mie, Indomie, jadi begitu. Ini gimana sih siroh jadi kemana ke fikih? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Baik, dimengerti ya? Semoga bermanfaat.